Dulu kalau pelajaran yang saya ambil sih, kalau dulu saya nggak ikut kakek, apa yang dorongan dia kayak misalkan saya dipaksa gitu, mungkin saya nggak bakal bisa seperti sekarang ya. Kalau orang-orang bilang biasanya sih seperti taksunya itu ya. Iya. Taksunya itu kayak bener-bener menyala lah abangku gitu. Dibilang tantangan ya pasti ada ya. Tantangan itu kita dipanggil tiba-tiba. Kayak Hmm. misalkan, udah pulang gitu. Kayak kepala saya tuh udah berat banget. Terus ada cahaya putih, itu putih semua. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat datang dan kembali lagi di Rawantara bersama saya Deva dan Kak siapa Kak? Kak Agung Krishna. Nah Kak, ini kan teman-teman yang nonton kan pada belum kenal nih sama Kak Gung Krisna ya. Ya, Mungkin bisa diterangkan sedikit latar belakangnya Kak Gung Krisna ini apa sih? ya. Baik, nama Tiang, Anak Agung Krishna Rafael. Saya berasal dari Banjarpru Desa. Dan saya berumur 20 tahun. Dan saya salah satu mahasiswa ITB Istiqom Bali yang menggeluti bidangnya di seni tari ya. Dan saya salah satu tokoh di desa. Oh iya iya. Berarti sembari kuliah, sembari juga berprofesi jadi penari gitu Kak ya. Ya, betul sekali. Terus kira-kira kalau kayak gitu nih Kak, Kakak merasakan apakah terganggu gitu antara antara nari sama kuliah itu agak bertabrakan gitu? Apakah ada mengganggu satu sama lain gitu gimana? Ya, bentar, ada yang Kakak kan berprofesi sebagai penari juga itu. ya. Apakah itu mengganggu kuliah atau gimana? Oh, kalau sebagai profesi saya sebagai penari sama sekali ndak ada ya. Karena saya juga ngambil kuliah pagi dan biasanya jam kuliah saya kan pagi online. Oh, online. Jadi waktu saya menari itu paling sore. Dan bila nanti ada kayak misalkan bentrokan di pagi hari, biasanya upacara gimana, biasanya kan panggilan upacara juga. Biasanya saya sambilan Oh. pakai handset Itu gitu. headset. Iya. Aduh. Oh ya, mungkin diceritakan dulu kali ya, Pak. Kak ya, bagaimana sih perjalanan Kakak selama ini sebagai seorang penari itu? Pilihan saya sebagai penari, berawal mula saya udah dari kecil ya, Kecil, belajar menari dari SD lah. SD. SD ke TK, TK ke TK ke SD, SD. ya Ada. seperti itu. Jadi saya dari kecil udah suka dalam bidang tari. Ya mungkin kalau anak-anak sekarang mungkin susah ya, susah Iya. susah untuk suka ke tari gitu, seperti saya dulu. Karena dulu saya ada dorongan juga dari kakek saya gitu. Berarti memang dari kakek yang mendorong untuk jadi seorang penari ya? Ya. Boleh tanya dong, Kak. Kakek itu penari juga apa gimana? Oh, kakek saya sebagai guru, Guru, guru dosen juga. dosen. Ya, Dosen berarti bukan dosen juga penari iya juga gitu ya? Guru eh, tari juga apa gimana? lebih tepatnya bukan ke seni sih, Bukan ke tapi sini. ya ke pendidikan gitu, bukan ke seni. Hmm. Oke oke oke. Kalau kakak itu pertama kali itu nari itu umur berapa kak? Mungkin bisa diceritakan mungkin. Awal saya menari itu sejak udah umur 5 tahun ya, 5 tahun. kurang lebih sih umur segitu. Dan saya juga udah gimana ya, istilahnya pada umur saat saat itu kan rentan-rentannya kayak bentrok sama bermain, lagi suka-sukanya Oh bermain iya. gitu. Jadi ya kita agak susah juga kalau misalkan orang apa kakek saya itu ngajak latihan gitu kan. Hmm. Nah kakak nih selama ini nih apa sih tantangan terbesar kakak dalam selama kakak bergelut di dunia seni ini? Dan gimana sih cara kakak ngatasinnya kak? Hmm. Kalau dibilang tantangan ya pasti ada ya. Tantangan itu dari segi latihan. Jadi kita harus udah prepare eh, jam jamnya jam berapa, terus waktu latihannya kapan. Kan kita udah prepare sebelum itu dan dipakainya untuk kapan gitu kita. Kita kayak Hmm. ngejar waktu untuk latihan itu. Jadi kesulitannya mungkin di situ karena kita juga kalau misalnya tarian yang solo atau bertim itu menurut saya lebih gampang yang solo karena kita bisa ngatur Hmm. sendiri. Kalau misalkan yang bertim, kita harus ya ketiga itu harus mengatur jadwal gitu.
harus gini ya, berarti ya harus mencari kekompakannya dulu ya. Ya, Jadi betul. kayak istilahnya kalau kita solo mah kalau udah jago kan bisa skip latihan sih Ya, masih oke ya. Tapi kalau tim kan betul. harus nyari kompaknya. Harus Kadang solid juga gitu. ya walaupun sama-sama jago tapi nggak kompak kan kelihatannya pasti jelek kan Nah, gitu betul. ya. Betul Iya sekali. iya iya. Jadi mungkin itu aja sih tantangannya menurut saya. Tapi kakak kan udah tadi udah cerita udah seneng gitu ya sama tari Bali itu dari sejak kecil. Ya. Mungkin ada nggak sih kayak keunikan-keunikan tari-tari Bali itu yang membuat kakak seneng gitu, yang membedakan dari tari lainnya? Kan namanya kita Indonesia kan budaya banyak ya. Kenapa sih kakak tuh milihnya tari Bali gitu loh? Oh ya, Mungkin apa yang bikin unik gitu? nggak tarian daerah lain gitu ya. Ya, Ya, sebenarnya kalau dari Tiang sendiri sih, saya emang tertarik di tarian Bali, tarian tradisional, apalagi di pertopengan ya. topeng. Ya, pertopengan saya lebih suka. Dan kenapa saya nggak suka? Maksudnya saya suka dengan tarian adat lain, cuma saya lebih mengarah ke tarian Bali karena ya mungkin kayak gimana ya? Kalau orang-orang bilang biasanya sih seperti taksunya itu ya. Ya. Taksunya itu kayak bener-bener menyala lah abangku ya. Ya, pokoknya Jadi oh ya bagi yang nonton mungkin yang bingung taksu itu apa? Taksu tuh kayak istilahnya kayak auranya gitu ya, auranya kayak itu ya. wibawa dari sebuah seninya itulah kalau kita di Bali kan gitu kita menyebutkannya. Betul. Oh ya Kak, tari Bali ini kan istilahnya ada dua versi gitu ya. Ada yang untuk upacara, Upacara ada ada, yang untuk hiburan. Itu ada nggak sih kayak perbedaan yang menonjol gitu di antara keduanya? Kalau untuk upacara atau hiburan tentunya ada, karena kalau kita untuk upacara itu kita sebelum memulai tarian tersebut kita harus butuh persiapan seperti sesajen kayak gitu. Kalau yang cuma hiburan ya paling perlu cuma sekedar doang, nggak kayak seperti yang untuk upacara biasanya kan harus Banten itu lengkap kan. Kalau misalkan untuk ya hiburan ya paling cuma canang aja gitu sama dupo gitu. Canang sama dupa aja ya. Tapi kalau di upacara tuh memang harus ada langkah-langkah tertentu gitu Kak ya. Ada harus beli banten, harus disembahyangin segala macam berarti ya. Ya betul sekali. Oh iya Kak, kalau sekarang kan istilahnya dilihat-lihat itu anak muda itu kan udah cenderung mereka itu beralih ke budaya-budaya modern gitu Kak ya. Ya Sedangkan budaya-budaya kita sendiri terutama budaya Bali nih udah mulai kayak istilahnya ditinggalkan lah sama mereka gitu kan. Kalau menurut kakak punya nggak sih kayak tips and trick nih supaya kayak pemerintah juga masyarakat bisa ikut andil itu untuk melestarikan budaya ini? Mungkin bisa mungkin kakak punya kayak suatu tips and trick cara ngajarnya mungkin begini atau kurikulumnya harus diterapkan kayak begini atau gimana? mungkin kalau dari saya di setiap desa itu wajib ya. Kayak misalkan dari anak-anak udah masih kecil tuh udah diajarin suka sama tari gitu. Kayak didorong lah ibaratnya. Seperti saya dulu kan saya awalnya tidak suka nari gitu. Terus saya didorong gitu. Jadi saya suka dan tentunya menurut saya program yang kayak misalkan kita di suatu desa kita buat kayak setiap minggu lah satu sekali itu khusus untuk belajar seni gitu Belajar seni. untuk anak-anak kita gitu. Berarti apa ya istilahnya kita nih ujung tombaknya tuh memang harus dari orang tua yang mendorong kita Betul, gitu ya. Tapi kalau kemauan kita sendiri kan lebih baik. Ya, benar sih. Nah, cuman sekarang yang di zaman sekarang karena kita udah globalisasi nih kayak Ya, udah ada betul. internet segala macam Zaman modern gitu. ya, dan kebanyakan sih dari anak-anak kita, anak-anak Bali itu Ya, paling lebih lebih ke cenderung ke apa yang tren di sosmed ya udah itu yang dilakuin gitu kan, kayak ya joget TikTok segala macam gitu ya. gamer apalagi itu. Iya, aduh. Saya cerita sedikit nih ya, dulu kalau zaman-zamannya saya tuh
Kalau udah sore-sore itu kita tuh main sepak bola lah. Mungkin ada yang kayak kakak mungkin penggiat tari, dia mereka ke sanggar tari, latihan tari gitu kan. Kalau anak sekarang paling ya main FF depan rumah gitu ya. Nongkrong kadang di rumah tetangga yang ada wifi-nya disuruh nempel gitu. Iya, betul betul. Aduh. Ada banyak bocil FF sekarang. Oh ya kak, kakak nih selama nari ini ada nggak sih kayak punya pengalaman menarik itu, mungkin pengalaman sedih, pengalaman yang bikin terharu, atau pengalaman lucu nih selama latihan tari dan selama pertunjukan tari gitu? Hmm. Mungkin kalau pengalaman yang membahagiakan ya, yang senang-senang dulu lah ya. Senang-senang dulu ya. Ya, jangan yang sedih-sedih. Dia sedih-sedih dulu. Ya. Jadi yang senang tuh pasti kita di suatu tempat, misalnya kita ngadang-ngayah, ada acara. Berarti sebelum kita berangkat kita juga koordinasikan dulu ke sanggar, kayak semua peralatan udah dibawa semua, dan kita pasti ketemu orang-orang baru di sana. Jadi kita punya teman baru gitu. Jadi saya senangnya tuh berkenalan sama orang baru gitu. Dan mungkin kalau misalkan dari segi gini ya, dalam pementasan yang saya senangkan juga reaksi pada saat pementasan Ya. itu. Apalagi berbagai macam tarian itu berbeda-beda kan. Ada yang lelucon, ada yang benar-benar membawa ciri khas suatu karakternya gitu. Jadi menurut saya seperti itu. Dan kalau misalkan lelucon ya, yang lucu-lucu gitu. Kalau yang lucu dulu saya pernah itu nyari ke daerah Karangasem kalau nggak salah. Karangasem. Ya, dulu saya itu nggak dulu-dulu banget sih ya, masih beberapa bulan lalu. Dan itu acara kalau nggak salah sih ngentak linggih ya. Untuk linggih. Ya. Terus di sana saya ngayah topeng 3 orang pas itu. 3 orang, ada Bapak Abri, ada adik saya juga menari sama adik saya, Agung Gana, dan saya. Dan saya berangkat cus sana. Ketiba sudah sampai di sana, terus kayak gimana ya? Ada yang terlupa gitu. Oh, barang Saya ada gitu ya. firasat udah kayak kayaknya ada ketinggalan nih gitu. Begitu saya buka nih baju apa tasnya, Tasnya, ya, baju. ya. Tasnya, Itu. oke oke. Habis itu saya buka, kenapa kayak, oh ini barang saya mana ini lagi satu kok nggak ada gitu. Ternyata celana saya nggak ada. Tanda saya nggak ada. Terus gimana tuh? Balik lagi apa gimana? Jadi ceritanya tuh saya kayak di sana kan kaget pastinya kan. Apalagi ini kan acara kita diundang kan. Pasti kayak kalau kita ngomong gitu kayak malu gitu pasti. Ya, jadi saya ngomong ke warga sana lah ya. Tuh, lagut sing abo istilah Balinya ya. Lagut sing abo jaler po gitu. Mungkin acara anak gitu kan bingung lagi. Habis itu, Pak, medue jaler nggak? Punya jaler nggak? Punya jalur. Terus, oh tiang punya gitu, tapi jaler silat gitu kan. Jaler silat, Ketawa celana lah silat. bertiga gitu langsung. Habis itu Pak Abri bilang, ya kanggo kan gue nganggo silat gitu. Habis itu ya saya bilang, ya dan kenapi bawa aja Pak. Habis itu dibawain ke bapaknya, saya pakai saja. Yang penting Oke. aman, berjalan dengan lancar gitu. Cuma pengalaman saya ya itu sih. Anak ketedoran saya mungkin. Oh. Jadi itu jadi sebuah pengalaman lucu gitu ya. Iya, Tapi betul. ya namanya itulah yang saya bilang tadi kan, taksu kan, kita kalau di tari Bali ini kalau kita udah mau menari dengan cara yang dengan jiwa yang istilahnya perasaan ikhlas gitu, Ya, perasaan betul. senang, Senang. perasaan memang bener-bener mau istilahnya mau eh, 100% gitu ya, pasti nanti akan ada bantuan dari Tuhan gitu ya. Ya, betul. Ya. Kayak benar-benar tulus emang kita ingin ngayah gitu kan. Tapi pada saat waktu itu kan kakak celananya beda nih, itu kelihatan nggak sih sama penari lain, kayak orang-orang lain tuh sadar nggak sih gitu? Kalau celana silat kan lebih cenderung gimana ya? Lebih tebal ya. Lebih Maksudnya tebal. Kan. Kalau celana untuk jalar-jalar biasa pakai nari kan tipis. Jadi kayak kelihatan banget sih untuk perbedaannya gitu. Kelihatan ya. Oh ya, tadi kan kakak bilang itu kakak nari sama siapa? Adik tadi ya? Adik saya. Ya. Adik. Kalau di tari itu ada nggak sih kayak batasan usia itu kak? Misalnya kalau di olahraga kan
ada kayak sepak bola nih kayak U20 berarti umur di bawah 20 kayak gitu-gitu Iya, ada iya. nggak sih? Menurut saya sih nggak memandang umur. Nggak memandang umur. Intinya dari niat sendiri, umur berapapun nggak masalah. Karena emang dari niat kita sendiri ingin belajar, tentunya kan. Dan kalau saya kan dari udah TK itu kan nggak memandang umur, dari TK udah dari 5 tahun Berarti gitu. bisa dipasangkan antara yang masih kecil sama yang udah dewasa tuh bisa dipasangkan ya, tapi Ya, tari ya. masih bisa dipasang. Itu adik tuh mau nari itu kenapa? Itu dorongan dari kakek juga apa emang dari kaknya itu balas dendam gitu ke adik itu? Kamu harus ikut juga kayak saya gitu. Nggak. Jadi adik juga awalnya sih saya sendiri yang ngasih dorongan. Si dorongan. Dulu juga dia kerjaannya sama yang diceritakan tadi, kayak misalkan apalagi anak-anak sekarang suka main game, ngurung di rumah gitu kan. Saya berpikir kalau gini terus dia kan nggak ada punya kesibukan jadinya. Mungkin ada kegiatan lah, gitu, Ya, pasti harus. Dan saya ngedorong dia untuk belajar nari, ikut yuk bareng gitu. ya, Dan di ya sana saya mendorong adik-adik saya. Di sini yang udah jadi 2. udah jadi dua. Jadi saya setiap saya ngayah kemana, Oh, saya nggak perlu ngajak orang lain lagi. Tinggal adik-adik saya aja bertiga. adik-adik saya Gitu. gitu. Jadi lebih gampang lah ngonekin, apalagi kita isi nyetel, apalagi pertopengan kan. Ya. Kita harus isi nyetel dulu sebelum pentas supaya hasilnya juga perfect gitu di sana gitu. Ya, ya. Lebih gampang juga ya untuk nyari kekompakannya. Karena kan udah adik kakak Udah gitu ya sering pasti. ngobrol, Udah apalagi sering sering bercanda ngobrol. gitu kan. Untuk leluconnya kan lebih mudah. Hmm. Kalau pengalaman sedih ada nggak? Misalnya kalau sekarang kan orang tua ini yang lagi ngetren di sosmed itu kan, kamu terlalu sering ngayah kamu ke Banjar gitu, kamu masih sayang sama aku apa enggak gitu? Bisa putus sama pacarnya atau gimana gitu. Iya, iya. Kalau sedih dalam seni, Ya mungkin dalam perjalanan kakak di dunia seni ini ada nggak sedihnya gitu, pengalaman sedih? kalau saya sedihnya sih ya cuma kayak dulu tuh pas dipaksa-paksa aja sih. Paksa-paksa aja. Tapi dari kesedihan itu kayak misalnya kita lagi main sama temen ya, kita dipanggil tiba-tiba, kayak misalkan, udah pulang gitu, belajar, Belajar. belajar nari ke Sanggar gitu. Habis itu ya saya pasti pas pulang itu kadang ditarik tangan gitu. Hmm. Jadi saya ditarik-tarik sama kakek saya, suruh pulang gitu. Saya sambil nangis itu, Nangis. sambil nangis, mau main gitu. Hmm. Nggak mau ikut gitu. Nah kayak ibaratnya sedih lah ya. Terus ikutlah akhirnya saya. Hmm. Sampai di jalan tuh masih nangis, Si nangis. jalanan ke Sanggar itu. Jadi di sana itu pas sudah ketemu teman nih, udah hilang nangisnya. Oh, Ya, kayak jadi biasa ada anak kecil udah biasa dapat lah ya. hiburan di rumah teman ya udah Apalagi hilang dapat lagi. teman gitu, wah Hmm. pasti cepet. Dan dulu kalau pelajaran yang saya ambil sih, kalau dulu saya nggak ikut kakek, apa yang dorongan dia kayak misalkan saya dipaksa gitu, mungkin saya nggak bakal bisa seperti sekarang. Jadi ada sedih, ada senengnya gitu lah Iya, istilahnya ya. mhm, betul sekali. Nah, kalau untuk pertunjukan tari Bali itu biasanya sebelum dilakukan pertunjukan itu apa aja yang harus disiapin, Kak? Untuk tari Bali, biasanya yang harus disiapkan kalau kita ingin menari ya tentu pakaian ya. Pakaian yang kita ingin gunakan, kayak gelungan seperti ini, gelungan tari, kalau misalkan berias Mhm. untuk make up gitu, kita siapkan make up-nya. Kalau untuk topeng, kita siapkan topengnya ya, seperti gitulah. Dan kalau misalkan untuk hiburan, ya kita tidak perlu penyucian diri mungkin ya. Mmm. Biasa-biasa aja, biasa joget gitu kalau anak Balinya bilang. Dan kalau misalkan kita untuk upacara, kita sebelum menari itu kita harus penyucian diri. Jadi kita ada tahap-tahap step by step-nya gitu. Sebelum kita melakukan upacara, kita penyucian diri dulu. Jadi sebelum semuanya siap, kita di rumah udah kayak prepare lah gitu. Mmm.
Mungkin itu aja. Kalau dari Kak Kak Gong, Agung ya. Kak Gong itu nari itu biasa di mana aja, Kak? Kalau nari saya biasanya di pura-pura, di upacara-upacara lah ya. Terus di hotel ya, kayak event-event gitu, panggil-panggilan, ya juga. Mungkin dua-dua itu aja lah. Tapi paling jauh ke daerah mana gitu, daerah-daerah mana? Pernah Daerah keluar Bali nggak atau gimana? luar Bali belum pernah ya, luar Bali udah pernah sempet diajakin cuma saya lagi nggak sempet. Oh, lagi nggak bisa, lagi Lagi nggak bisa lah. berhalangan. Banyak kesempatan-kesempatan itu yang saya tolak karena ada halangan lain gitu. Ya, mungkin Ini maaf Kak ya, nggak agak kurang sopan. Biasanya kalau Kakak nari itu dapat kayak gini nggak sih kayak sesari. imbalan gitu nggak sih, Ya, uang atau uang. apa? Kalau nari pasti ada ya. Apalagi kayak kita kalau orang seni itu pasti orang-orang yang lain pasti menghargai lah bahwa dia ini penerus budaya gitu segala macam pasti udah jelas di setiap pementasan atau upacara udah pasti ada sesari. Ya mungkin cukup lah untuk kebutuhan. Tapi kalau Untuk yang hiburan tuh biasanya dapat berapa Kak? Kan Kakak pernah bilang tadi di apa? Di hotel gitu ya? di hotel, kalau di hotel-hotel tuh Dapat berapa biasanya biasanya tuh? sekali pentas, satu kali tarian lah. Bisa 150, bisa 200. 200. Ya, Paling gede dapat berapa tuh Kak? paling gede waktu ini satu sih. 1 1 juta, juta. ya. 1 juta apa 1 M? Enggak 1 M juga. 1 juta. 1 juta. Oke. Ya. Oh ya, saya mau nanya nih Kak ya. Kadang kan kita nih di tari Bali itu kan bisa dibilang termasuk kalau untuk yang upacara tuh ada sisi magisnya gitu. Magis ya, Ada nggak sih horor. Kakak kayak kayak pengalaman-pengalaman yang mungkin kayak kerasukan atau gimana gitu penarinya? Eh, kalau misalkan kerasukan atau hal-hal yang kayak gitu mistis tuh pernah sih saya ngalamin gitu. Pas itu saya lagi nari di desa ini juga sih, di acara orang nikah. Oh, acara orang nikah? Ya, pas itu siang ya tentunya. Terus saya sama adik saya berdua. Adik saya yang ketiga belum bisa nari dia, masih diproses. Masih diproses. Ya, jadi saya berdua di sana majak topeng. Di sana saya pertama kali kayak ada niatan untuk menarikan topeng Sidakarya peninggalan almarhum Kompiang. Kalau Indonesianya apa ya Kompiang? Kakek gini mungkin kakek buyut ya? Mungkin Kakek itu buyut ya. ya? Mungkin itu sih kakek buyut saya dulu. Itu kan udah 2 generasi udah tidak pernah dipakai ya. Sekarang Oh, saya ada kayak pikiran kayak biang gitu, kenapa nggak pakai topeng kakek saya aja gitu, mmm. buyut atau kumpi saya aja gitu. Dan di sana saya pakai akhirnya. Saya ke Merajan biasalah muspa dulu, Oh, sembahyang, bersembahyang dulu. supaya diberi keselamatan gitu kan, Mhm, apalagi pakai topeng sakral gitu kan. iya. Saya juga udah mikir juga, nih nanti kenapa-napa ya, tapi saya sebelum menarikan topeng ini kan namanya mau Winten, kayak upacara-upacara yang harus kita lalui gitu kan, pasti udah dilengkapin semua. Jadi baru berani menarikan topeng-topeng sakral. Jadi pas itu saya langsung pas lagi pentas, Mhm. pas di terakhir tarian Sidakarya, di sana di detik-detik awal itu masih aman, sampai akhir. Nah, sampai akhir di pertengahan mau ke akhir itulah ya, itu udah kayak kepala saya tuh udah berat banget, terus ada cahaya putih itu putih semua, Putih semua? putih semua. Habis itu saya kayak nggak ingat apa nari itu, kayak tiba-tiba saya udah di sini cuma sekilas-sekilas doang itu ingetnya. Oh, kayak Kayak misalnya lagi saya lagi putih, lagi ingat, lagi putih, lagi ingat gitu ya berarti kayak ya? gitu ya, mungkin kayak orang-orang narikan topeng sakral gitu ya, tapi saya pertama kali mengalami pengalaman Oh. seperti itu. Terus habis, Habis seperti itu setelah itu, kayak habis selesai nih ya, ya? topeng dicabut, Mmm. saya itu kayak tenaga saya kayak udah diserap semua gitu. Oh, Kayak lemes banget, nggak berdaya, saya pegangin saya oh, sama saudara-saudara kayak gitu. heeh.
dipegangin nih kenapa sampai dibacain mantra juga. Hmm. Ya, mungkin efek dari itu mungkin karena baru pertama kali mungkin ya, masih kenalan mungkin. Ya. Kadang kalau dibilang kita percaya nggak percaya, tapi hal-hal begitu memang ada Ya, gitu ya. ada cuma kita belum ngalamin mungkin ya. Hmm. Mungkin nanti ada saatnya kita pernah ngalamin gitu. Awalnya saya juga nggak percaya, ah apaan topeng sakral, disakralin segala macam, ah saya aja make sini gitu. Ya, tapi Pas ujung-ujungnya saya coba, ternyata ya seperti itu. ya itulah namanya apa ya, kuasaan Tuhan gitu ya. Ya betul. Nggak bisa dipikirkan hanya sebatas pakai logika manusia gitu. Karena memang hal-hal seperti itu kan memang hal-hal yang nggak bisa dipakai logika gitu kan. Ya, betul. Karena memang kita nggak bisa bisa menjelaskan itu apa gitu ya. Dan bahkan walaupun kita udah modern ini ya, zaman sekarang ya, tapi belum ada teknologi yang bisa menjelaskan hal-hal seperti itu gitu Iya ya. betul, apalagi Oh ya, bagus. Kak ini tadi apa Kakak bilang namanya gelungan gitu ya? Gulungan ini. Oh, ini boleh dipegang? Boleh boleh, Boleh. silakan. Mau dilihat ini ukirannya berarti ukiran khas Bali mana nih? Biasa kan ada gini berarti ya? Kalau ini khas dulu saya buatnya di daerah Puayo, Wah itu di mana Kak? Sukowati. Sukowati. Ya, Pusat budaya memang pusat ya di budaya sana ya. emang sana. Itu biasa dipakai di gini ya, di kepala gitu ya? Kepala ya, di kepala. Oh. Ini kalau di apa? Kakak dulu beli Beli saya. berapaan ini Kak satu Kak? Dulu dari zaman dulu berapa ya? 2,5 atau 2 ya mungkin ya. 2 juta? Iya, sekitar Mahal juga ya? segituan. Ini berarti emang gini ya, berarti ya, emang mungkin mahal karena ada istilahnya ada nilai seninya gitu ya. Ya, Apalagi mungkin kayak detail. ukirannya, Hmm. detailnya gitu mungkin buat itu sih kayaknya mahal. Ini bahannya apa ya Kak? Ini kayak belulang gitulah, belulang apa ya, Apa itu kayak kulit kulit sapi kulit sapi. kalau nggak salah. Berarti dia dikasih kayak tinggal dikasih kayak warna gitu ya? Di Prado. Oh. Mungkin saya boleh angkat Kak? Saya mau Oke, lihat, silakan. ininya, bawahnya itu. Oh ada kayak gini buat di leher gitu ya? Buat tali gitu, Oh. biar nggak Ya ya. copot nanti. Selain ini Kakak punya apa lagi nih Kak? Mungkin bisa Oh, di-review masih tadi banyak kan lagi. Kakak mungkin Boleh banyak saya punya gini. amalkan ya? Iya. Mungkin ini bisa ditaruh dulu Kak. Oh ya, Oh ya, taruh dulu. Yang boleh-boleh aja Kak, jangan yang sakral nanti aduh, nanti pengalaman gininya nambah nanti. Ini topeng. topeng ini. Ini gini, berarti nggak gini, nggak Nggak sakral, sakral, nggak. sakral. Sebenarnya kalau pakai seperti ini tuh, oh ada lubangnya ya, Ada lubangnya. tapi nggak akan mengganggu untuk tari ya. Ini kan kayaknya lubangnya terlalu kecil, mungkin teman-teman bisa lihat ini lubangnya, kecil gitu loh. Ya, Itu nggak terganggu berarti Kakak, kalau kalau soal nari? nari kalau sudah terbiasa sih nggak, awal-awal itu baru. Awal-awal ya? Awal-awal coba Mmm. pakai topeng itu kayak berat banget sih. Ini topeng apa namanya Kak? Kalau ini Arsa Wijaya, Arsa Wijaya. kayak topeng raja lah ya, Oh topeng, jadi kalau karakternya. karakter raja gitu. Mmm, Berarti karakter-karakter yang lain ada berarti? banyak karakter yang lain, Oh, kayak topeng gitu. keras, topeng tua. Ini berarti, topengnya Bali daerah mana nih asalnya nih? Kalau ini Singapadu, Singapadu, Gianyar ya, juga? Gianyar, Gianyar ya? Singapadu. Mmm, Pas itu saya kan ke Puri, nangkil ke sana dan ide Cokordo Tisnu. mmm, Habis itu saya ditawarin 7 topeng, 7 topeng? kayak gini bentuknya. Cuma dia bilang gini, "Niki pilih yang mana mau," gitu, "bawa pulang," Mmm, gitu. Saya dikasih lah topeng ini. oh, iya iya. Saya lebih suka yang ini karena lebih kayak gimana ya, dari ketujuh topeng itu yang cocoknya ini. Ini itu ya. Jadi saya bawa pulang. Oh ya untuk kalian yang mungkin, bingung tadi cokorda itu istilah-istilah kayak cokorda itu apa sih? Cokorda itu kayak gini loh teman-teman, kayak Kasta, keturunan ya, ya kasta gitu, keturunan raja Bali. Jadi kayak istilahnya mereka kayak bangsawan Balinya gitu. ya Walaupun betul. memang Bali sekarang udah nggak pakai sistem Udah kerajaan, modern lah tapi ya, ya namanya kita di Indonesia kan bekas kerajaan juga tetap kan, ada gitu. pasti ada lah kayak gitu.
Mmm, mungkin Kakak ada yang mau diceritakan lagi apa enggak ini misalnya? Kalau saya topeng ini ya, kalau ini kan saya bilang tadi karakternya gini ya, apa, seorang raja. Seorang raja. Jadi pasti tariannya kayak lemah lembut ini, Oh, lemah lembut. Berarti kalau karakter yang lain itu beda-beda versi tariannya? beda. Kayak topeng keras dia harus Oh. emang keras, Oh, berwibawa kayak mmm, gimana, kayak patih gitu kan. heeh. Apa aja karakternya, Kak? Ada selain raja ini? Ada karakter rakyat juga ada, kayak Penasar sama Wijil, Mmm, ya kayak pembicara gitulah. Terus topeng tua juga ada. Peng Tua itu berarti orang yang udah Ya, berumur gitu karakteristik ya? yang sudah berumur, gimana gerak-geriknya, gimana Mmm, geraknya berarti gitu. geraknya lambat gitu Lambat karena udah tua, pasti, ya. agak bungkuk-bungkuk gitu Bungkuk ya? ya. Apalagi nih, Kak? Ya, terakhir topeng gini, eh, bebanyolan pasti ada ya, Pemanjangan, bebanyolan. oh, Kayak lucu-lucuan Bondres itu ya, gitu, Bondres ya ya, pasti untuk ada. Yang terakhir ya lucuan. Sidakarya itu kan, apa, pelengkap gini ya, Ah, upacara. ke Jadi upacara. Iya iya iya. Ini kalau topeng ini biasanya ditarikan di hiburan apa boleh di upacara, boleh di hiburan apa gimana? kalau tarian gini ya Kalau untuk karakter tergantung ini, karakter topeng-topeng ini, ini, hiburan bisa, hiburan bisa, upacara juga bisa. upacara bisa. Tergantung request-nya juga, kalau hiburan kan tergantung yang manggil, Oh, tergantung yang "Bisa manggil nggak, ya. nari tarian ini?" Gitu. Mmm, Mungkin seperti Kira-kira itu. kalau harga topeng gini kalau misalnya kan Kakak dikasih ya, Dikasih kalau ya, beli itu dipicol kira-kira gitu. berapa, Kak? Berapa ya? Kalau harga pasar topeng biasanya ya dari 800 sampai 1 atau 1,5 ada. Mmm, Lumayan ya. Tapi yang saya tahu di Ida Cokordo itu, karena saya juga ada merajan di sana, punya ikatan juga, keturunan saya dari sana, nggak dikasih bayar sama beliau. Enggak dikasih bayar. Oh, Jadi berarti Kakak ada darah bangsawannya nih dikit walaupun agak ya, jauh aja cuma gitu ya? agak nyeleneh. Agak nyeleneh. Ya, kayak nyerendeng gitu loh ya. Kayak misalkan Oh, saya kan orang Agung, ah, keturunan saya yang dulu ternyata orang Cokordo. mmm, Nggak tahu kenapa dari apa, silsilah itu turun-temurun itu jadi anak Agung semua gitu. Dari oh, awalnya Cokordo, terus Nak Agung mhm. gitu. Mungkin sama kalau sorry nih ya, mungkin kayak istilah Bali itu termasuk gini nggak sih, nyerot nggak sih Kalau nyerot, hitungannya? iya hitungannya nyerot sih. Cuma katanya sama aja. Karena Mmm, Nak Agung sama Cokordo itu masih ya ini. karena mereka kan kalau anak agung itu kan ibaratnya tuh kayak patihnya gitu Ya, ya, patih patih kayak dari Cokordonya. Ya, jenderal-jenderalnya betul. gitu ya. Kalau Cokorda kan rajanya, mungkin dulu mungkin nggak tahu juga ya gitu kan. Udah zaman dulu mungkin dari, apa, buyut-buyutnya Kakak mungkin mungkin ditugaskan gitu untuk jadi patih gitu, makanya ya udahlah ganti Kalau yang kasta ke saya dengar anak agung. sih, dari keluarga, dulu keturunannya itu bisa namanya turun ya karena tanahnya dijual, Oh, tanah-tanahnya. Kan yang namanya Cokordo pasti banyak punya gini ya, mmm, aset atau tanah atau lahan gitu kan. Pasti ya karena keluarga saya bilang, kayaknya dulu, Cokordo ini pernah jual tanah gini, makanya jadi nyerot, turun. oh gitu. Nggak tahu juga sih benar apa enggaknya, cuma Kayak yang saya dengar gitu, oh ya. gitu. Oh ya, terima kasih untuk Kak Gung Krisna karena sudah Ya. mau sharing-sharing dan menemani kita di video kali ini. Terima kasih juga untuk Ibu Niwayan Setiasih, SSN MSN, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Digital Content kelas BA235. Terima kasih juga untuk para teman-teman kelompok 5 yang sudah mau mempercayakan saya sebagai host di video kali ini. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudah nonton sampai akhir. Dan jangan lupa diklik tombol like-nya. Kalau ada pertanyaan bisa dikomen. Dan jagur tombol subscribe-nya supaya tidak ketinggalan info-info dan video-video terbaru yang menarik dari kita nantinya. Nah, karena tadi kita buka dengan panganjali umat, kita tutup Ya. dengan Paramasanti. Om Om Santi 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 Om. Om.